Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer FMIPA Untan. Nama saya Fitri Alfi Indriana dengan NIM H10511811008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sensor dari robotika yang merupakan tugas dari mata kuliah robotika. Paparan penjelasan akan saya jelaskan setelah berikut ini. Agar robot menjadi robot, maka ia harus bisa merasakan. Maka dari itu, kita akan membahas bagaimana kemampuan robot untuk merasakan secara langsung yang mempengaruhi kemampuannya untuk bereaksi, mencapai tujuan, dan bertindak secara cerdas. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sensor. Sensor adalah jendela robot ke dunia melalui ekstrosepsi sebagai serta ke dalam tubuhnya sendiri melalui propriosepsi. Sebuah robot biasanya memiliki dua jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang dirasakan. Yang pertama yaitu sensor proprioseptif. Sensor ini merasakan elemen dari keadaan internal robot seperti posisi roda, sudut sambungan lengan, arah kepala. Nah, proprioception ini adalah proses merasakan keadaan tubuh sendiri. Kemudian sensor ekstroseptif. Sensor ini merasakan elemen keadaan dunia luar di sekitar robot, seperti tingkat cahaya, jarak ke objek, dan suara. Ekstroseptif ini adalah proses penginderaan dunia di sekitar robot, termasuk penginderaan robot itu sendiri. Jadi, sensor proprioseptif dan ekstroseptif ini bersama-sama membentuk sistem persepsi robot, seperti pada gambar berikut ini, di mana ada letak sensor kiri dari ekstroseptif dan ada juga odometer roda kiri dari proprioseptif, begitu juga yang di sebelah kanan. Nah, ini beberapa sensor dan informasi yang diukur. Ada kontak, distance, jarak, tingkat cahaya, dan tingkat suara, dan apa yang menjadi penginderaan dari teknologi itu. Namun, salah satu tantangan utama robotika adalah sensor itu sendiri tidak memberikan informasi status yang nyaman bagi robot. Misalnya, sensor tidak mengatakan ada kursi biru di sebelah kiri Anda dan seseorang duduk di sana tampak tidak nyaman, misalnya. Tetapi sensor dapat memberitahu robot tingkat cahaya dan warna yang dilihatnya. Apakah itu menyentuh sesuatu di area tertentu, atau apakah ada suara, atau seberapa jauh suatu objek tersebut. Nah, kemudian tingkat pemrosesan. Mengingat bahwa banyak pemrosesan yang diperlukan untuk persepsi seperti pada gambar ini, kita sudah dapat melihat mengapa robot membutuhkan beberapa jenis otak. Yang dibutuhkan robot untuk memproses input sensorik antara lain seperti kemampuan pemrosesan analog atau digital, yaitu komputer, lalu kabel untuk menghubungkan, lalu dukungan elektronik untuk pergi dengan komputer, dan baterai untuk menyediakan daya. Nah, ini berarti bahwa persepsi itu membutuhkan sensor yang merupakan daya dan elektronik, lalu komputasi, dan konektor. Peneliti robotika telah menemukan persyaratan penting dari persepsi yang efektif dan telah mengeksplorasi berbagai metode, termasuk persepsi berorientasi aksi atau penginderaan aktif. Nah, robot dapat menggunakan pengetahuan tentang tugas untuk mencari rangsangan tertentu di lingkungan dan meresponnya. Misal contoh, robot pasti sulit mengenali seseorang secara umum, tetapi tidak sulit untuk mencari pola warna tertentu dari pakaian favorit seseorang tersebut, yang biasanya dikombinasikan dengan ukuran dan bentuk tertentu dengan kecepatan gerakan. Kemudian, persepsi berbasis harapan. Gunakan pengetahuan tentang lingkungan robot untuk membantu memandu dan membatasi bagaimana data sensor dapat diinterpretasikan. Misalnya, jika hanya orang yang dapat bergerak di lingkungan tertentu, kita dapat menggunakan gerakan tersebut untuk mendeteksi orang. Jadi misalkan ada pencuri, dia tidak dapat mengenali bahwa ia seseorang
bahkan dia pencuri, karena hanya mendeteksi gerakan. Lalu yang ketiga yaitu perhatian yang didorong oleh tugas. Ini merupakan persepsi langsung di mana lebih banyak informasi dibutuhkan atau kemungkinan akan diberikan. Alih-alih membuat robot merasakan secara pasif saat bergerak, gerakan robot atau sensornya itu untuk merasakan arah di mana informasi paling dibutuhkan atau tersedia, itu seperti seseorang yang secara tidak sadar menoleh untuk melihat atau mendengar lebih baik. Gagasan bahwa fungsi sensor atau apa yang dirasakan harus menentukan bentuk sensor, di mana sensor seharusnya seperti apa bentuknya, atau jika atau bagaimana ia harus bergerak dan lain-lain, itu digunakan secara cerdik di semua sistem biologis. Sensor yang berevolusi secara alami memiliki sifat geometris dan mekanik khusus yang cocok untuk tugas persepsi makhluk yang memakainya. Misalnya, lalat memiliki senyawa kompleks, mata segi, kemudian beberapa burung memiliki sensor cahaya terpolarisasi, lalu beberapa serangga yang memiliki sensor garis horizon, dan juga manusia memiliki telinga berbentuk khusus yang membantu kita mengetahui dari mana suara itu berasal, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang simple sensor atau sensor sederhana. Simple sensor antara lain seperti sensor saklar, cahaya, sensor posisi, dan potensiometer. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Sensor pasif mengukur properti fisik dari lingkungan yang terdiri dari detektor yang merasakan atau mendeteksi properti yang akan diukur. Lalu sensor aktif memberikan sinyal mereka sendiri dan menggunakan interaksi sinyal itu dengan lingkungan sebagai properti yang mereka ukur. Sensor aktif itu terdiri dari emitor dan detektor. Emitor yang menghasilkan sinyal dan detektor yang mendeteksinya. Saklar merupakan sensor paling sederhana dari semuanya. Saklar memberikan informasi yang berguna di tingkat elektronik atau sirkuit. Jika saklar terbuka, itu artinya tidak ada arus yang dapat mengalir melalui rangkaian. Jika tertutup, arus dapat mengalir. Dengan mengukur jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian itu, kita dapat mengetahui apakah saklar itu tertutup atau terbuka. Nah, lalu sensor cahaya. Sensor cahaya mengukur jumlah cahaya yang memengaruhi fotosel. Nah, ini merupakan gambar fotosel. Fotosel ini peka terhadap cahaya, dan kepekaan ini tercermin dalam resistansi di sirkuitnya. Nah, garis lekuk-lekuk yang ada di fotosel ini adalah bagian fotoresistif yang merasakan atau merespon cahaya di lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada cahaya terpolarisasi. Sifat lain dari cahaya terpolarisasi yang dapat digunakan untuk penginderaan adalah polarisasi, dan ini merupakan sensor aktif. Cahaya terpolarisasi adalah cahaya yang gelombangnya hanya merambat ke arah tertentu sepanjang bidang tertentu. Mengapa ini berguna? Karena sama seperti kita dapat menggunakan filter untuk mempolarisasikan cahaya, untuk mendeteksi cahaya dengan polarisasi tertentu. Lalu yang kedua ada optosensor reflektif. Kemudian yang ketiga sensor reflektasi, seperti mendeteksi keberadaan suatu objek dan jarak ke suatu objek. Lalu selanjutnya itu ada lampu inframerah. Nah, infrared ini sangat berguna dalam robotika karena dapat dengan mudah dimodulasi. Selanjutnya itu ada bright beam sensor, dapat dilihat pada seperti gambar di samping. Lalu poros encoder. Nah, selanjutnya yaitu tentang sonar, laser, dan sensor kompleks kamera. Kemudian penginderaan visual. Visual sensing atau penginderaan visual ialah sesuatu yang mirip dengan mata biologis atau penglihatan yang biasanya akan mengacu pada sebuah kamera. Langkah pertama yang khas pada penglihatan awal dalam pemrosesan gambar adalah melakukan deteksi tepi untuk menemukan semua tepi dalam gambar. Bagaimana mengenali tepi? Dan apa itu tepi sebenarnya? Nah, dalam visi mesin, tepi didefinisikan sebagai kurva pada bidang gambar di mana terdapat perubahan kecerahan yang signifikan. Kemudian kontrol umpan balik. Nah, ini contoh robot kontrol umpan balik. Lalu ada 3 jenis kontrol umpan balik, yaitu
PID controller, PD controller, dan P controller. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang sensor dan juga simple sensor, kompleks sensor. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.